Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelea dengan NIM 332017. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi dan fungsi invers yang diampu oleh dosen Ibu Bonita Hirza, MPD, dan Pak Muslimin, MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang 5.1 mengenal fungsi. 5.1.1 pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap X elemen A dipasangkan dengan tepat 1Y elemen B. Jadi F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain, himpunan B disebut kodomain, himpunan C disebut rank. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. F A B dibaca fungsi F memetakan fungsi B. Kita ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui A itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan B himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 dan 8. Suatu fungsi f A memetakan B ditentukan oleh fungsi X sama dengan 2X dikurang 1. Yang pertama, tentukan rank fungsi f. Yang kedua, gambarlah fungsi f dengan diagram pena. Nah, penyelesaiannya yang pertama, rank fungsi f diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian fx itu sama dengan 2x dikurang 1. Ditanya rank fungsi f, jawab fx sama dengan 2x dikurang 1. X nya kita ganti 1, jadi f1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1, itu sama dengan 1f dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1, hasilnya 5. Kemudian F2 nya itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 1F dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1, itu hasilnya 7. Yang kedua, kita gambarkan diagram pana fungsi F nya. Nah, diagram pananya seperti yang digambar. Dia memetakan 1 per 1. Kemudian kita lanjut ke 5.1.2 jenis-jenis fungsi khusus. Yang pertama, fungsi konstan, atau fungsi tetap. Fungsi didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai yang sama. Contoh, fx sama dengan 3x elemen R. Yang kedua, fungsi identitas, fungsi yang memetakan setiap unsur domain ke dirinya sendiri dan dilambangkan oleh T, dilambangkan oleh I. Kemudian ada fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, bisa dibaca sendiri di situ. Selanjutnya 5.2 jenis-jenis fungsi. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif bisa dikatakan dengan fungsi satu-satu. Fungsi A memetakan B. Dikatakan injektif jika setiap unsur yang berbeda di A memiliki peta yang saling berbeda. Definisi di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jika X1, X2 elemen A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka fungsi X1 tidak sama dengan fungsi F2. Bisa kalian lihat sendiri di gambar, itu contoh dari fungsi injektif. Kemudian yang kedua, fungsi surjektif atau pada. Bisa kalian baca sendiri di situ. Itu ada contohnya. Kemudian ke fungsi bijektif atau koresponden satu-satu. Di situ juga ada contoh fungsi bijektif dan bukan fungsi bijektifnya.
Kemudian operasi fungsi pada aljabar. Nah, di situ sudah ada penjelasannya. Operasi aljabar yang sudah kita kenal dengan operasi bilangan real adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di situ dibagi menjadi 4. Bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian fungsi komposisi. Di situ sudah ada penjelasannya, tinggal dibaca dan dipahami. 5.41 pengertian fungsi komposisi. Di situ ada contoh gambarnya. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Yang 5.4.2 syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Bisa dibaca di situ. Kemudian 5.4.3 sifat-sifat fungsi komposisi itu ada 3, bisa dibaca di situ. Dan 5.5 fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse: jika fungsi f memetakan a ke b dan menyatakan dalam pasangan berurut f x y di mana x elemen a dan y elemen b. 5.5.2 menentukan fungsi inverse. Menentukan fungsi f akan membuat inverse yaitu f min 1 jika dan hanya jika fungsi f bijektif atau koresponden 1:1. Lima titik 5.3 syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse. Semua fungsi himpunan yang dipetakan oleh fungsi mempunyai inverse.